banyak filosofi itu bilang orang Belanda itu kan pelit dan sebagainya gitu kan. Atau gimana ya, perhitungan lah gitu. Saya sering sekali mendengar hal-hal itu. Apa benar atau gimana sih? Atau ceritain gimana sih, Pak? Ya, jadi gini ya, kalau dari menurut ini pribadi saya ya, pertama sebetulnya tergantung dari ekspektasi kita. Gini ya, kalau kita ekspektasi kita pengen pindah ke Belanda atau punya pasangan Belanda supaya mereka royal. Kan ada ya, kayaknya kalau kita di Indonesia kan gila orang bule tuh banyak ya, tadi euro ya. silau euro gitu ya. Bahwa mereka akan royal atau apa gitu ya. Nah, orang Belanda itu tuh kan latar belakangnya kan dagang. Ya itu lagi, mereka VOC datang ke Indonesia dagang. Dan saya juga melihat di bisnis tuh memang bisnis mereka tuh di perdagangan itu memang sangat pintar di situ, di samping energi dan yang lain-lain dan juga pertanian ya. Tapi kan trade mission-nya Belanda itu kan nggak berhenti ya, mereka harus dagang. Kenapa? Karena Belanda kan kecil, nggak punya apa-apa sebetulnya. Gunung nggak punya, laut nggak punya. Jadi memang pertanian dan energi ini kan energi juga nggak banyak. Energi juga nggak banyak. Mereka harus memutar otak supaya gimana survive gitu. Saya pikir juga windmills itu bikin banyak energi, enggak juga gitu kan. Maksudnya nggak seimbang gitu ya. Jadi mereka harus dagang. Makanya mereka pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin, pintar bahasa Spanyol. Iya, benar. Mereka harus beda dengan orang Jerman dan orang Prancis ya. Mereka negaranya besar. Punya gunung, punya apa. Mereka nggak perlu dagang, mungkin di dalam situ masih bisa gitu kan ya, mengcover. Prancis juga, makanya orang Jerman dan orang Prancis itu jarang yang mau pakai bahasa Inggris. Nggak perlu. Ya cukup, nggak, negara gue udah punya. Kalau Belanda tuh harus dagang. Kita tuh kalau kita ketemu sama tukang sapu aja ya di jalanan, itu bahasa Inggrisnya bagus banget ya Mbak ya. Iya. Apalagi kalau misalnya selain bahasa Belanda juga bahasa Inggris juga mereka bisa bahasa lain juga ya. Bahasa Spanyol misalnya. Iya. Karena untuk sekarang bahasa Mandarin karena mau dagang. Mereka harus dagang keluar karena nggak ada harus memperdagangkan energinya, ilmunya ya kan, teknologinya, kesehatan gitu kan, alat-alat kesehatan gitu yang mereka bagus gitu ya, itu harus nggak bisa di sini doang. Kalau kayak Indonesia kan di dalam Indonesia sendiri mungkin kalau dijual aja nggak kelar-kelar saking besar negaranya. Kalau di sini kita sampai pelosok Belanda aja kan sebetulnya sama standar kehidupannya ya. Benar. Mau ke sampai pelosok desa aja ya, mobilnya juga Audi juga sama. betul. Pakai solar panel juga di rumahnya sama gitu. Mau di dusun-dusun di desa-desa yang sampai belusuan ya, itu sama gitu. Jadi udah cukup gitu. Nah, jadi naluri mereka tuh emang dagang. Nah, berdasarkan itu makanya kan prinsip dagang itu kan pasti untung. Ya kan? Dan juga supaya untung negosiasi lagi tadi. Jadi itu emang udah bawaan. Itu adalah karakter bawaan dari. Jadi gimana kita menyikapinya aja. Kalau emang kebutuhan kita atau keperluan kita itu make sense, mereka akan spending gitu. Jadi dan yang saya perhatiin gini, mungkin saya ibu-ibu ya gitu kan. Jadi ibu-ibu tuh kan yang penting murah gitu. Minggu depan rusak, ya udah gitu kan ya. Gitu. Ada toko di sini namanya Action kan ya. Kadang-kadang, aduh itu nggak usah beli barang-barang, itu barang-barang Cina atau apa, mendingan beli. Jadi kalau mereka mendingan barang murah, mendingan barang mahal. Oh mahal. Tapi tahan lama. Tergantung barangnya. Sama suami saya sering banget gitu. Jadi kan
udahlah ini aja gini-gini gitu. Jadi ini apa sih beli baju kalau memang ini beli yang bagus sekalian gitu. Vacuum cleaner lah misalnya atau elektronik gitu kan ya kadang-kadang gitu. Atau apalah gitu. Ya kalau perempuan yang mungkin ya kalau lihat orang Belanda bener ya gitu kadang makanya mereka tuh kumal kelihatannya. Karena mereka pakai barang tuh ini apa? Sampai habis. Tapi memang mahal dan bagus kualitasnya tapi betah gitu. Jadi bukan karena mereka pelit nggak mau beli lagi gitu. Tapi menurut dia itu belum rusak. Kenapa gua mesti beli? Iya betul. Rasional ya cara beli. Sangat rasional, sangat logik, sangat realistis. Jadi memang apa ya sangat begitu, sangat rasional. Nah jadi itu kadang-kadang kalau misalnya kita dan gini dan kalau orang Indonesia itu kan senang selebrasi ya mas, gini kita pesta makanan banyak, lebih bawa pulang, bahkan masih lebih udah dibawa pulang ya kan, oh gitu dah. Kita kalau bikin pesta kan takut kekurangan makanan kan, orang Belanda enggak, kalau udah habis ya udah. Ya jatahnya emang segitu. Makanya aku kalau pulang dari acara Belanda aku suka masih lapar. Oh gitu. Karena makanannya ngepas. Nah itu karakter yang sangat jauh memang. Jadi kita juga kalau mau pesta, oh baju, oh jahit, oh seragam. Dipakai sama-sama. Ya, dipakainya cuma saat itu kan. Iya. Habis itu nggak pakai. Habis itu nggak dipakai lagi gitu. Seragam kawinan lah, seragam apalah gitu kan ya. Udah. Gitu. Kita peduli. Jadi karakter yang sangat jauhnya itu yang sebetulnya bikin jadinya oh ini pelit ya karena standar kita emang backgroundnya kayak gitu. Itu makanan banyak banget sih gitu kan gitu ya udah gitu kita aja bawa makanan tiap orang gitu pulang masih banyak jadi emang sebetulnya ya kalau dilihat dari memang dia pelit ya karena backgroundnya itu gitu untuk beberapa orang mungkin rasanya pelit ya gitu yang apalagi kalau perempuan yang mengharapkan cowok Belanda tuh royal yang gimana mungkin ada juga gitu tapi nggak semudah itu gitu mesti kasih proposal yang bener gitu kenapa kita perlu tas lebih dari satu kalau suami saya itu kok banyak banget gitu jadi ya berdasarkan itu setelah kayaknya. Mbak jalan gitu apa kesulitan untuk beradaptasi dengan ini Mbak? Apa namanya? Berarti kan udah nikah nih, terus dengan kondisi yang udah tahu nih orang Belanda perhitungan gitu kan. Dan apa yang jadi tersulit untuk beradaptasi ketika setelah nikah itu? Kalau untuk hubungan apa ya, maksudnya hubungan antara suami istri sih nggak banyak ini ya. Mungkin kalau apa namanya karena gini. Karena sebaiknya tuh karena gini dan orang Belanda tuh saklek. Ya, jadi direct. Mereka itu sangat direct. Sementara kita kan nggak direct kan. Nggak direct ya. Nah, banyak kata kiasan. Nah, banyak kata kiasan atau muter atau kata ya itu apa kata kiasan. Kan kita banyak bahasa isyarat gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa kalau orang Belanda tuh direct aja, terutama perempuan ya. Karena kalau nggak direct ya lo nggak bilang sama gue gitu kan. Misalnya kita udah kasih kode-kode kita nggak suka misalnya, ya ngomong aja nggak suka gitu. Jangan kode-kode tuh mendingan jangan gitu. Jadi dan mereka itu nggak sensitif, maksudnya nggak baper gitu kalau kita karena emang mendingan ngomong langsung daripada kasih kode-kode. Nah jadi karena aku udah maksudnya direct, kebetulan aku juga kadang-kadang senangnya direct ya, jadi mungkin cocok juga sama orang Belanda karena ya kalau nggak suka bilang nggak suka gitu, kalau suka gitu, kalau enggak gitu. Jadi nggak terlalu banyak teamwork yang bersama suami tuh yang agak nggak cocok gitu. Tapi sebetulnya lebih ke bahasa ya, maka harus makin bahasa Belanda ya, harus makin mengerti. Terus cuaca itu cuaca harus paham. Cuaca itu paling sih gitu ya, kayak udah beberapa tahun juga tetap aja gitu lebih di situ. Terus sama mungkin kalau kita emang udah biasa bekerja sama udah ada
skill yang kita udah punya itu. Nah memulai barunya itu gitu di sini tuh strugglingnya di situ. Kalau dalam agak berat nih ya. Agak berat di situ. Gitu. Terus Mbak kan dari suami punya anak dan Mbak punya anak, bawa ke sini, punya kesulitan nggak dari situ? Kebetulan sih pada saat kami ingin menikah semua udah tahu gitu ya. Jadi dan memang sebetulnya lebih ke dalam gini, kalau dalam hubungan karena gini, mereka kan nggak menganggap gini kayak kita nih kalau aku tuh udah jelas juga dari depan gitu. Jadi saya bukan ibu kamu misalnya, saya kepada anak-anak suami ya, tapi saya partner bapak kamu, tapi kalau sebagai adult, sebagai orang dewasa. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau diskusi, ayo gitu. Tapi mereka masih punya ibunya gitu. Kecuali emang ibunya udah nggak ada dan butuh saya, oke. Tapi kan belum tentu. Jadi aku nggak mau sok jadi ibu gitu ya. Tapi kalau perlu boleh aja jadi orang dewasa yang punya. Karena kebetulan anak-anaknya udah gede ya. Jadi dan yang kecil pun juga ya kan masih ada ibunya juga gitu. Jadi emang kayak, dan untungnya karena di Belanda semua sama ya, mereka manggil saya juga Lia aja gitu kan ya. Nggak pakai, jadi kayak sama aja gitu. Jadi hubungannya kayak teman aja gitu. Untuk masalah makan gimana Mbak? Kan kita biasa makan nasi, sini makan roti. Itu gimana? Nah itu untungnya suami saya tuh seneng banget makan nasi. Ya, jadi malah saya yang aduh jangan nasi dong gitu. Gua gendut nih gitu kan. Nasi mulu. Dia kalau tanya pasti pengennya nasi. Nah, gampang nasi goreng gitu kan. Dia senangnya nasi, tapi kebetulan karena saya juga nggak suka masak yang terlalu ribet, jadi saya cocok-cocok aja karena kita masak ya udah pasta, Tapi Mbak terbiasa makan kayak gitu atau gimana? Itu terbiasa. Tapi kalau makanan Belanda yang benar-benar Belanda kayak stampot gitu ya tiap itu nggak sering-sering juga gitu. Yang penting ada kecap sama sambal sih kayaknya. Mau masakan Belanda kayak apa kita tambahin kecap sama sambal kayaknya udahlah. Itu juga kadang-kadang jadi bercandaan ya, karena nih apa-apa disambelin, terserah deh gitu. Yang penting kemakan sama gue daripada nggak kemakan. Terus dari sana kan kalau kita diem di rumah kan agak sedikit ini ya Mbak ya, bosan, boring gitu ya. Terus apa siasat Mbak setelah udah menikah, terus kegiatan Mbak apa rencana setelah itu? Jadi ini mungkin facts-nya juga ya kalau pindah ke luar negeri ya. Jadi ini bercandaan juga sih sekarang. Jadi pokoknya gini Mas, kadang-kadang kita lihat kehidupan di luar negeri itu kan dari feed Instagram yang kita follow yang keren-keren lah, Instagramable gitu kan ya. Atau pokoknya indah-indah semua ya. Indah semua. Salju indah apa-apa gitu kan ya. Atau dari film ya kan. Nah, udah pasti kan kalau film itu disetting gitu kan. Ya buat yang indah ya indah gitu. Tapi pasti itu setting lah gitu. Instagram juga setting, semua itu setting. Jadi kita taunya barat tuh kayak gitu kan. Dan indah semua, bagus. Indah semua gitu. Kayaknya kalau di film juga yang kerja jadi waiter tuh keren. Kayaknya seksi gitu ya, di Friends lah apa kayak gitu deh gitu kan. Memang keren sih gitu. Cuman gitu. Begitu kita hidup gitu kan, akhirnya kita tahu itu emang cuma di Instagram sama di film doang ya gitu, bahwa jadi dengan real life itu beda ya. Beda ya, karena ya pertama tentunya mencari pekerjaan itu nggak gampang gitu. Pertama karena saya biasa bekerja, saya tuh tiap hari, saya nggak pernah nggak kerja sama sekali setelah pindah ke sini gitu. Jadi yang saya pertama kali cari kegiatan tuh harus kerja. Saya mungkin mengirimkan lebih dari 250 lamaran. Banyak banget. Ya, lebih kayaknya gitu ya. Saya nggak sampai segitu. Itu sampai sini copy paste ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, ini lowongan bahasa Inggris apa bahasa Belanda, semua dicari gitu ya. Dari macam-macam lah gitu. Pada saat itu pun saya mencoba kayak yang masih dalam
macam-macam lah, kalau ada hubungan dengan komunikasi atau ada bahasa Inggris atau misalnya kadang-kadang jadi kasir ya pada saat itu pengen atau cari kegiatan ditolak semua ya, tolak semua pokoknya dapat ya gini, bahkan kadang-kadang di telepon aja udah seneng sebetulnya kan. Sampai itu benar-benar ya itu sih kalau di diri saya itu mencari pekerjaan yang tidak mudah, jadi dimotivasinya strugglingnya di situ. Kehidupan di barat ya, di samping cuaca dan yang lain-lainnya itu ya akhirnya emang mesti akhirnya balik ke diri sendiri kayak ya udah mau gimana nih gitu. Pertama mau bekerja sesuai dengan skill yang kita punya atau dengan diploma yang kita punya, atau kita switch pekerjaan atau ya memang hobi-hobi aja yang dijadikan pekerjaan atau ya nggak kerja sama sekali jadi ibu rumah tangga gitu, which is nggak apa-apa juga di sini, hidup-hidup aja gitu. Nah tapi kayaknya karena saya emang biasa kerja gitu, jadi ya saya harus mencari kegiatan yang mengisi saya senang pakai strategi, konsep brainstorming gitu ya gitu. Saya senang gitu ketemu orang, networking. Nah, itu akhirnya oke, ini apa ya gitu. Akhirnya di situ sih saya akhirnya 250 lamaran gitu kan ya. Oke, akhirnya mesti apa gitu. Di situ tuh masa yang mesti memutuskan gitu. Menerima. Itu selangkah Mas berikutnya apa? Akhirnya saya tuh ada 3 sekarang kegiatan ya, yang akhirnya pada saat itu pertama suami saya tuh terus memotivasi saya ya, tiap ada lowongan di LinkedIn atau Indeed ya itu apapun. Tadi saya bilang bahwa nggak mudah gitu ya buat foreigner, buat orang asing, bahasa Belandanya standar gitu, walaupun bisa bahasa Inggris tapi tetap bahasa Belanda tetap perlu gitu. Akhirnya pada saat itu yang pertama akhirnya yang nyangkut dari 250-an lebih itu Mas adalah saya jadi relawan di Red Cross, di Rode Kroos di sini namanya, Palang Merahnya Belanda. Itu jadi relawan. Dan tapi nggak dibayar? Nggak dibayar, relawan. Jadi relawan di Belanda itu prosedurnya sama. Jadi kita kirim CV, dipanggil udah bagus, di interview udah bagus, keterima udah bagus banget, relawan. Ya. Jadi pada saat itu saya melamar jadi komunikasi, nekat kan, padahal bahasa Belanda. Nah, dipanggil ternyata, ya. Nah dipanggil, tuh saya jujur aja tapi bahasa Belanda saya masih minim, tapi saya ini begini. Akhirnya saya diterima. Dengan catatan ya mereka akan bantu-bantu, ya suami akan bantu-bantu dengan bahasa Belanda ya kalau mau nulis. Jadi saya tuh jadi relawan di Rode Kroos di Groningen di Belanda. Itu jadi relawan. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua karena waktu di background saya kan di Indonesia advertising itu, kebetulan waktu di Indonesia kami mengerjakan kampanye pro bono untuk Yayasan Alzheimer Indonesia. Jadi kami yang membuat brosur-brosur seperti ini gitu ya. Ya beberapa collateral design lah ya. Pada saat ini Mbak yang bikin? Iya. Awalnya? Iya. Oke, jadi gitu. Jadi habis itu karena bikin brosurnya kayak gini, kelihatan nggak ya? Lebih kurang kayak gini. Gitu. Nah, jadi setelah ikut bikin brosur ini, kenapa bisa nyemplung ke Alzheimer, itu ceritanya gimana? Jadi waktu itu kebetulan karena di kantor di Jakarta itu kami membantu dengan buat brosur ini dan bikin kampanye jangan maklum dengan pikun. Nah itu juga hasil karya dari teman-teman di kantor juga pada saat itu di Juara. Sebetulnya saya waktu di Indonesia belum terlalu aktif karena yang sehari-hari tuh yang kerja bareng tuh timnya Alzi sama tim saya gitu ya. Nah tapi setelah saya pindah ke Belanda dan saya melihat situasi pekerjaan di Belanda, saya bilang gitu. Saya melihat dulu Alzheimer Indonesia ini punya kerjasama dengan Belanda. Akhirnya saya minta kenalin
Alzheimer Indonesia kan, klien saya pada saat itulah. Iya. Kebetulan memang pendirinya itu teman SMA saya, gitu, Budi Wai Suharya. Jadi kenalin dong, gitu. Dikenalin akhirnya dengan Alzheimer Nederland, Mas. Di Amersfoort, ya jauh ya gitu. Jauh, ya. Tapi ya udah deh gitu. Akhirnya saya samperin, saya meeting dengan mereka. Ya saya ini dulu bikin gini. Jadi ya apa ya, ngomong aja gitu, nggak meeting, nggak tahu mau jadi apa gitu kan ya. Nah pada saat itu akhirnya ya udah, kamu mungkin bisa membantu menyebarkan informasi itu ke Indonesian community di Belanda gitu. Karena untuk orang Belanda accessing ke migrant itu juga nggak gampang. Jadi mereka masuk ke komunitas Belanda Turki, Marokkans, Surinams, Indonesia itu karena kita kan community-nya kadang-kadang tanpa kita sadari kita tuh close community, ternyata kita bergaul di community kita sendiri. Ya 1-2 keluarga Belanda ya kan, saya di Belanda oke gitu, tapi kita sangat senang gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada orang Belanda masuk nggak ngerti kultur kita kan, untuk memberikan informasi itu nggak gampang gitu. Ini Alzheimer ini kerjasama dengan Belanda Indonesia itu apakah untuk Indonesia atau juga untuk Belanda, Mbak? Nah, atau gimana informasi Alzheimer itu seperti apa? Ya. Nah, jadinya pada saat itu akhirnya bener tuh Mas. Jadi akhirnya saya pertama jalan gerilya, bawa brosur dari Indonesia. Nah, itu belum jadi yayasan ya, gerilya aja. Nah, ternyata animonya bagus. Ya. Nah, akhirnya dengan modal portfolio yang saya bilang, ya saya udah kesini nih, ke PPI waktu itu ya, kemana. Ternyata animonya bagus kok. Terus saya bilang, kalau kita mau jalannya lebih cepat, kita mesti ada funding, mesti ada kerjasama. Akhirnya pada saat itu kita buat proposal ke pemerintah Belanda, bahwa kita pengen punya program 3 tahun yang lebih sustainable, supaya nggak cuma one off gitu. Nah, akhirnya mereka setuju. Akhirnya kita mendapat namanya twinning program Indonesia-Belanda dengan ada 5 work area gitu. 5 work area itu ya ada transfer knowledge ke Indonesia, ada advokasi untuk peningkatan kapabilitas relawan, ada juga adaptasi tools dari Belanda ke Indonesia. Nah, ada juga untuk Indonesian community di Belanda sendiri gitu. Jadi akhirnya kita ada twinning program, Alzheimer Nederland dan Alzheimer Indonesia, dan Alzheimer di tengah nih ada Alzheimer Indonesia Nederland sebagai beroperasi di Belanda. Nah, itu jadi kira-kira ya 90% tuh ke Indonesia, 10% di Belanda. Tapi donaturnya dapatnya dari Belanda? Dari Belanda. Oh, gitu. Mantap, jadi kami mendapat funding ada beberapa work area yang harus di-achieve ya, supaya ini achieve, dan ini harus ke Indonesia, dan yang di Belanda juga achieve-nya di sini nih udah bisa ke berapa community di Indonesia, orang Indonesia di sini akses ke panti-panti, ya ke panti-panti Werda yang kayak gitu. Jadi ya kita terakhir pertama selesai di 2020, di awal 2020, terus kemudian karena COVID jadi hampir 8 bulan 10 bulan tuh yang kedua belum jelas, tapi ternyata kemarin di bulan September apa Oktober saya agak lupa, akhirnya kita mendapat konfirmasi 3 tahun ke depan ada lagi programnya, dan itu sangat bersyukur juga ya, lagi di musim COVID ini ternyata mereka masih bisa percaya dan mengalokasikan budget untuk membantu kita untuk meneruskan program-programnya seperti itu. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri kira-kira ke mana diberikan atau pemanfaatnya siapa aja, Mbak? Jadi karena ada beberapa work area-nya itu ke Indonesia sendiri kan, karena ALZI itu di Indonesia punya lebih dari, kalau di Indonesia kita punya lebih dari hampir 21 core wheel. Jadi kayak kita di Belanda ini nih, Alzheimer Indonesia Nederland, Alzheimer Indonesia Bandung, Alzheimer Indonesia Medan, yang di luar negeri ada Alzheimer Indonesia Qatar, San Francisco ya, diaspora. Nah, jadi kalau di Indonesia itu programnya kita sebarkan dengan koril-koril itu. Jadi misalnya kayak kemarin kita
adaptasi buku, buku guide gitu ya dari Belanda, dari Alzheimer Nederland yang translate tuh diaspora selembar, terus ya, kita edit, kita benerin sebagai editor, terus kita cek di science team, terus ada yang sumbangin foto juga, ada yang sumbangin ilustrasi. Nah, buku itu hasil dari diaspora di Belanda tuh kita kirim ke Indonesia atau dicetak juga di Indonesia, lebih gampang ya gitu ya, disebarkan. Terus juga pelatihan di Indonesia yang didukung dananya. Terus kalau kemarin sebelum COVID bisa bikin conference atau seminar, tapi sekarang webinar, speaker Belanda yang ngomong gitu, yang kayak gitu-gitu. Oh ya, sebagai informasi singkat, Mbak Amalia juga ikut sebagai speaker ya, Mbak ya, sebagai moderator banyak ya, dengan kedubes juga banyak, dengan ya, relasi Mbak Amalia ini luar biasa banget. Cari kegiatan. Nah, setelah ini kedepannya 3 tahun lagi ya, Mbak, ini ya. Terus kalau seandainya, tapi sistemnya udah oke ya, Alzheimer ini di Indonesia udah klop gitu. Jadi ya kita NGO ya. Jadi kita NGO di sini, kita NGO di Indonesia juga kita NGO. Kita profesional. Jadi ada ketua yayasan, executive director. Saya sendiri sekarang lagi merangkap sebagai wakil ketua yayasan di Indonesia juga. Jadi saya di Belanda sebagai ketua yayasan Alzheimer Indonesia Nederland. Di Indonesia saya sebagai wakil ketua Yayasan Alzheimer Indonesia. Jadi double ini, double job. Tapi menariknya memang ya karena sebetulnya ya masa ini ya, jadi semua online juga, jadi masih bisa dikerjakan. Jadi ya sampai saat ini kita sangat continue sih. Jadi kayaknya emang tipsnya itu konsistensi sih. Jadi kita udah punya bahwa sebulan sekali semua koordinator wilayah yang 20 berapa itu kita sebulan sekali ada meeting pasti. Namanya KTT, Korwil Tea Time. Jadi pada sambil ngeteh-ngeteh cerita-cerita gitu ya. Itu sebulan sekali ada. Kadang-kadang kita minta speaker guest juga untuk kasih bukan penyuluhan, sharing gitu, misalnya speaker tentang bagaimana mengolah sosial media supaya tuh para korwil sosial media channelnya bagus, membuat konten atau public speaking gitu ya, dikasih pembekalan gitu. Terus kita juga sebulan sekali 2 bulan sekali ada caregiver meeting namanya, jadi caregiver di sharing session. Atau ada speaker masuk, atau juga ada 2 bulan sekali juga ada ruang konsultasi. Jadi programnya banyak banget ya, Mbak ya. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman atau orang-orang yang mau tahu tentang Alzheimer kemana, Mbak? Nah, jadi nanti bisa ke www.alzi.or.id. Ya, nanti kita tampilkan di sini. Ya. Dan mungkin kita ceritanya udah panjang lebar nih. Panjang lebar. Dan kehidupan Mbak Amelia di Belanda serta juga kegiatan-kegiatan beliau dalam organisasi seperti Alzheimer. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, Mbak ya. Semoga ya. Bagi yang tadi sudah cerita tentang kehidupan sebelum ke Belanda, waktu di Belanda, terus organisasinya sudah berkembang juga di bawah Mbak Amelia. Mungkin ada teman-teman yang bisa meniru lah, ambil faedahnya dari sini, manfaatnya, ya nggak, Mbak? Semoga. Pokoknya kalau khususnya orang Belanda ya itu ya tadi gitu. Tapi ya backgroundnya itulah dilihat. Barat di mana dulu gitu ya. Oke guys, kita sudahin dulu video ini. Semoga ini bermanfaat dan stay tune terus di Arumi Vlog. Nah, dan jangan lupa nonton The Arumi Vlog berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.